Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, memasuki bulan Ramadan, masyarakat harus lebih mengencangkan ikat pinggang. Semakin ke sini, harga kebutuhan pokok dan BBM semakin naik. Dalam sidang Kabinet Rabu kemarin, Presiden Jokowi memarahi para menterinya yang dinilai tidak punya sense of crisis. Sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis. Harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan rakyat. Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat nggak melakukan apa-apa. Jangan sampai dianggap masyarakat nggak ngapa-ngapain dan nggak kerja. Kita memang mikir gitu sih Pak, menterinya nggak ngapa-ngapain dan nggak becus kerja. Bukan hanya soal komunikasi publik yang amburadul. Fakta di lapangan yang berbeda jauh dengan apa yang disampaikan pemerintah membuat masyarakat makin ilfil dengan kerja para pembantu Presiden Jokowi. Minyak goreng curah yang katanya dipatok dengan harga Rp14.000 per liter misalnya. Nyatanya dijual di kisaran Rp19.000 per liter. Kemudian katanya ada mafia minyak goreng, ditunggu sampai 2 minggu lebih belum ada juga tuh batang hidung mafianya. Belum kelar minyak goreng malah terjadi rally kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar. Padahal bulan puasa baru berjalan kurang dari seminggu. Gak cukup sampai di situ, ujian datang bertubi-tubi saudara-saudara. Per 1 April pajak pertambahan nilai PPN naik jadi 11%. Harga BBM Pertamax naik jadi Rp12.500 sampai Rp13.000 per liter. Kemudian harga LPG non subsidi naik jadi Rp15.500 per kilogram. Dan yang terbaru, entah karena tidak punya empati atau terlalu baik pengen mewanti-wanti masyarakat, Menko Luhut menyatakan BBM Pertalite dan gas LPG 3 kg yang selama ini disubsidi juga bakal naik harganya. Beban rakyat kini semakin berat. Baru saja ingin bangkit dari pandemi, ujian kenaikan harga malah datang bertubi-tubi. Sayangnya sebagai menteri bukan malah berempati tapi sibuk berpolitik sana sini. Akankah teguran Presiden Jokowi membuat para pembantunya fokus bekerja lebih baik bagaimana mencegah gelombang kenaikan harga terus berlanjut? Inilah kontroversi selengkapnya. Sudah susah, makin susah. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Inilah minyaknya sangat mahal, 18.000 kan gitu, sangat berat gitu. Saya minta ini yang berkaitan dengan kebutuhan pokok dirumuskan betul, tidak hanya urusan minyak goreng dan kita ini diem semuanya, nggak ada statement, hati-hati, dianggap kita ini nggak ngapa-ngapain, nggak kerja. Kalau dulu tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah pandemi, sekarang tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah kenaikan dari barang-barang tersebut. Baik pemirsa, untuk membahas topik kita pada malam hari ini sudah hadir 5 orang narasumber di studio. Yang pertama adalah Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Berikutnya tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan KSP Edi Priyono. Selanjutnya ada anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade. Berikutnya Wakil Ketua Umum Kadin Sarma Simanjorang dan pakar psikologi politik Hamdi Muluk. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Saya mulai dulu dari Bang Andre. Para pembantu presiden tidak punya sense of crisis, Anda setuju? Jadi menurut saya yang terjadi sekarang kenaikan harga kebutuhan bahan pokok itu seharusnya kan seminggu menjelang Ramadan. Yang terjadi itu adalah 30 hari menjelang Ramadan. Jadi lebih cepat. Kemungkinan hal ini disebabkan karena komoditas harga dunia naik. Tapi intinya yang perlu ditanggapi oleh Pak Arief dan Pak Edi bahwa kita melihat ada kegagalan pemerintah melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 25. Pasal 25 itu bunyinya adalah pemerintah dan Pemda ya wajib menyediakan ketersediaan bahan kebutuhan pokok ya dengan jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau. Oke. Nah,
pasal 25 ini kita anggap pemerintah tidak bisa melaksanakan dengan baik. Gagal Itu melaksanakan pembukaan. undang-undang plus gagal melakukan komunikasi publik juga? Kalau komunikasi publik itu menurut saya pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin. Kami dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan, Pak Menteri sudah menyampaikan berulang-ulang kali. Bahkan secara rutin Pak Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dan Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri juga rapat tiap minggu dengan kami. Nah, mungkin komunikasi ke publik. Kalau ke DPR, hampir tiap minggu kami panggil, kami ingatkan, dan kami ingatkan. Oke. Jadi ini hanya sebatas kegagalan melaksanakan undang-undang atau seperti yang Presiden katakan, tidak punya sense of crisis. Ya mungkin ini soal interpretasi ya. Tapi yang jelas bagi kami di DPR, kami sudah mengingatkan pemerintah 6 bulan sebelumnya. Bahkan menjelang pertukaran tahun antara 2021 dan 2022, kita sudah mengingatkan betul pemerintah. Wabil khusus urusan minyak goreng. Itu kita sudah ingatkan. Jadi dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari, bahkan di tanggal 31 Januari. Kita 1 hari sebelum Permendak nomor 6 tahun 2022 Baik. dinyatakan efektif, kami juga panggil Pak Mendak untuk mengingatkan lagi peraturan ini jangan jadi macan Baik. kertas. Oke, Gitu loh, Mbak. jadi sudah berkali-kali diingatkan sampai akhirnya puncaknya Presiden kemarin memarahi para pembantu Presiden. Saya ingin Prof. Hamdi menganalisa dulu momen yang ditunjukkan Presiden Jokowi kemarin. Apakah memang momen itu sengaja disiapkan Presiden agar untuk menunjukkan kepada publik, Presiden juga memarahi para pembantunya loh karena tidak bekerja, karena tidak berkomunikasi dengan baik kepada publik? Ya, saya kira ya Presiden memang harus menunjukkan bahasa yang jelas ke publik bahwa pemerintah serius. Nah, tentu sebagai kepala negara dia menyampaikan concern of empathic gitu. Itu kan Presiden mengatakan, saya empati dengan rakyat bahwa hari ini bahwa dimulai dari masalah minyak goreng, mungkin kenaikan BBM dan juga mungkin akan beberapa komoditas lain juga mulai bergerak naik karena memang faktanya seluruh harga-harga komoditas dengan situasi perdagangan global juga ada masalah perang Rusia dengan Ukraina ini kan juga kita tahu sebenarnya, tapi belum tentu semua orang tahu sebenarnya, tapi beberapa orang tahu lah. Dan itu kan Presiden mengatakan ya kita harus berempati bahwa mungkin hidup akan makin susah. Oke, jadi pembantu saya tolong ini dianggap soal yang serius dan bekerja lebih keras. Saya kira Jadi itu Presiden menunjukkan ketegasannya, keseriusannya. bahwa ini harus diatasi begitu ya. Kita tahu beberapa dari apa yang terjadi tentang minyak goreng terutama itu kan kalau kita mau jujur melihatnya ini penangannya agak chaos menurut saya gitu loh. Ya, jadi tidak ada kepastian lah. Jadi sebenarnya begini, rakyat itu kalau memang harga naik harus jelas naiknya berapa. Oke. Dan barangnya ada apa enggak. Nah, itu kan kemarin itu tidak ada kepastian. Dikatakan Sebetulnya misalnya, kepastiannya sudah lama ya kita alami Prof. Hamdi, tapi momennya itu baru kemarin seolah-olah Presiden marah besar begitu. Apakah itu memang Presiden serius marah atau memang sedang menunjukkan, sedang pamer kepada publik, ini loh saya juga bisa tegas, saya sedang memarahi anak buahnya? Ya memang Presiden memang harus memarahi anak buahnya. Betul, nggak apa-apa begitu. Ya, tapi kan nanti setelah ini yang kita lihat apakah ke depan penanganan masalah-masalah ini akan jadi lebih baik. Itu lebih ditunggu masyarakat. Ada kepastian begitu. Itu yang lebih penting. Saya ingin tanya kepada Pak Arief karena kemarin juga ikut rapat ya. Jadi termasuk salah satu yang merasa dimarahi oleh Presiden atau tidak nih Pak Arief? Tapi intinya di situ highlight dari Presiden adalah para pembantunya harus bisa menjelaskan kepada publik. Jadi ada problem komunikasi yang di-highlight oleh Presiden. Sebetulnya apa masalahnya? Kalau di sini adalah kesempatan untuk menjelaskan apa masalahnya yang menyebabkan kenaikan harga bahan-bahan pangan, kemudian disusul dengan BBM. Tapi untuk urusan Pak Arief, kenaikan harga bahan-bahan pangan. Apa alasannya? Apa yang terjadi? Baik, terima kasih Mbak Silvi, Bapak-Bapak semua, pemirsa. Kalau
kita lihat ini kesempatan kita menjelaskan juga gitu ya. Terima kasih buat teman-teman di sini. Kalau kita lihat secara global, memang harga barang-barang komoditas itu memang meningkat. Jadi kalau kita bicara global, kemarin waktu rapat terakhir disampaikan bahwa inflasi Amerika sendiri juga di atas 7%. Kemudian negara-negara seperti Argentina bahkan inflasinya 50%. Oke. Indonesia hanya 2,6% inflasinya. Kemudian dalam rapat itu juga disampaikan bahwa kita coba jaga angkanya 3 plus sekian maksimal 5% gitu ya. Misalnya demikian, sehingga tidak memberatkan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, produk-produk yang memang tidak ada di Indonesia, itu juga memang kenaikannya cukup signifikan. Sehingga pada saat pengadaan dari luar negeri, itu juga pasti harganya akan tinggi. Seperti diskusi kita sebelumnya, ada kedelai, kemudian wheat, gandum. Ya. Itu nature-nya memang karena di luar juga tinggi. Daging sapi. Sapi hidup itu harganya sudah 4,2 sampai 4,4 dolar. Sebelumnya cuma 3,6. Ya. Jadi karena kebutuhan daging sapinya juga masih import yang cukup tinggi, akhirnya berdampak juga kepada kenaikan Apakah daging sapi. semua ini tidak bisa diantisipasi, Pak Arief? Kita harus bicara memang end to end, nggak bisa kita potong. Jadi ini fungsinya nanti saudara kita di Kementerian Pertanian yang bagiannya produksi, kemudian nanti ada teman kita di Komisi 4 gitu ya. Kalau Badan Pangan Nasional ini lebih ke tengah, kemudian ke hilir, mungkin nanti juga bisa dengan Komisi 6, dengan Pak Andre gitu ya. Kalau kata Bang Andre tadi, biasanya kenaikan harga bahan pangan itu 1 minggu jelang Ramadan, tapi ini sudah terjadi 1 bulan sebelum Ramadan. Sebelum 1 bulan ini udah naik semuanya. Jadi memang global demikian kondisinya. Kalau tadi bicara minyak goreng, memang ada selisih 6-8 ribu dengan Malaysia, Dumai itu. Jadi waktu itu kita 14.000, di luar udah 22 sampai 25.000 dan kita semua tahu, sehingga komunikasi kemudian edukasi kepada masyarakat juga penting. Tapi apa yang dilakukan pemerintah belakangan ini juga harus diapresiasi. Misalnya pengrajin tahu tempe. Pengrajin tahu tempe itu kita tahu perlu dibantu. Sehingga diputuskan dalam rakortas beberapa waktu lalu oleh Menko Perekonomian, dihadiri oleh beberapa menteri, itu ada subsidi ya, Rp1.000, 200.000 ton per bulan sampai dengan 4 bulan. Jadi subsidi diberikan kepada pengrajin. Kemudian kalau kita tadi rakortas juga sebelumnya diputuskan subsidi untuk jagung. Jadi sebetulnya ada ya keputusan-keputusan yang sebetulnya untuk solusi. Tapi kenapa Presiden marah? Presiden marah betul Anda sepakat karena memang kurang penjelasan kepada publik? Bahasanya bukan marah. Ini bagian dari memang mengingatkan kita semua dan itu rutin kita ada rapat internal untuk sebetulnya diberikan. Sudah rutin diingatkan? Iya, tapi memang kan kondisi seperti ini kan harus dijelaskan ke masyarakat. Seperti hari ini saya berusaha menjelaskan bahwa kondisi di global demikian, yang terjadi di Indonesia seperti hari ini, kemudian solusinya apa? Nah, solusi ini nggak bisa parsial. Tadi sebelum di sini kita diskusi di belakang, bahwa ini mesti komprehensif. Baik. Ya, dari seluruh stakeholder pangan. Oke. Sebetulnya kalau harus komprehensif dari seluruh stakeholders, berarti kita bicara masalah problem koordinasi juga. Koordinasi dan komunikasi. Saya ingin tanya nanti kepada KSP sebetulnya koordinasi antara Presiden dengan para pembantunya selama ini seperti apa? Kenapa harus ada momen yang dipertontonkan kepada publik sehingga ini seperti seolah-olah
Baru kali ini Presiden memarahi para pembantunya atau menyentil para pembantunya. Apakah sebetulnya sudah banyak koordinasi yang dilakukan di belakang layar, tapi karena hasilnya yang belum terlihat, akhirnya Presiden harus mengulangi lagi perintahnya. Kita akan bahas lebih jauh pemirsa, tetaplah di Kontroversi. Pada semua menteri, kepala lembaga, agar kebijakan yang diambil itu tepat. Sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis. Harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan rakyat. Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat nggak melakukan apa-apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi. Harga minyak goreng sudah 4 bulan, tidak ada penjelasan apa-apa kenapa ini terjadi. Yang kedua, Pertamax, Menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini. Hati-hati. Kenapa Pertamax, diceritain dong kepada rakyat, ada empati kita gitu loh. Ceritain dong, jangan sampai anggap tidak kerja, tidak ngapa-ngapain. Pak Edi yang di KSP yang tahu ini internalnya sebetulnya Presiden tuh beneran nggak sih lagi marah besar sebetulnya kepada para pembantunya karena nggak selesai-selesai urusan minyak goreng sudah berbulan-bulan, sekarang ditambah lagi Pertamax, ditambah lagi muncul statement-statement yang bikin kisru. Sebetulnya Presiden sudah sangat marahkah kepada para menterinya? Wah, kalau itu ya Pak Presiden sendiri ya, yang tahu pasti ya. Di internal KSP menangkapnya seperti apa sih? Ya intinya kan, ya kalau marah betul atau marah sedang atau marah biasa kan kita nggak tahu ya. Jadi beliau yang tahu. Tapi intinya kan ini kan teguran ya, teguran kepada jajaran pemerintahan, jajaran kabinet. Jadi sebenarnya ada 3 hal yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Pertama adalah konteks masalah ya, ada masalah global tadi sudah disampaikan. Kemudian yang kedua adalah masalah kebijakan, dalam arti kebijakan harus diambil secara tepat. Nah yang ketiga ini sebenarnya aspek yang kadang-kadang kita lupakan, komunikasi publik. Ini juga ada yang salah tuh di medsos. Bukan komunikasi antara menteri dengan presiden, bukan itu yang dipersoalkan. Itu tidak ada masalah. Yang dipersoalkan oleh Bapak Presiden adalah komunikasi antara menteri dan pejabat terkait dengan publik. Karena di setiap kebijakan itu pasti ada reasoningnya, ada alasannya, itu yang kemudian perlu disampaikan kepada publik. Contohnya adalah ketika terjadi kenaikan harga yang diambil contoh katakanlah Pertamax, itu harus dijelaskan mengapa perlu naik. Kalau tidak naik itu konsekuensinya apa dan sebagainya, dengan harapan masyarakat bisa memahami. Tentu saja tidak bisa dijamin bahwa semua akan setuju. Di dunia ini mana ada orang yang suka dengan kenaikan harga. Tetapi kalau bisa dijelaskan dengan baik, maka orang akan bisa lebih menerima dan mengetahui mengapa pemerintah mengambil keputusan seperti itu. Nah juga hal-hal yang mungkin tidak terlalu baik yang dihadapi, misalkan minyak goreng yang disebut oleh Bapak Presiden. Ini kan sudah beberapa bulan kan belum juga selesai sesuai dengan yang diinginkan. Saat ini masih ada kelangkaan minyak goreng curah ya. Meskipun sudah ada kemajuan tetapi belum seperti yang diinginkan. Kalaupun di pasar ada jumlahnya sedikit, kalaupun ada harganya masih di atas 14.000 dan sebagainya. Nah ini kan juga mesti dijelaskan. Sebenarnya juga kita tahu ya, kalau kita di pemerintahan, saya kira Kementerian Perindustrian harusnya tahu ya. Pasti tahu bahwa misalkan itu kan perlu waktu ya. Bahwa untuk membuat minyak goreng curah itu berjalan dari produsen sampai ke distributor, sampai ke pengecer, sampai konsumen itu kan perlu waktu. Bukan hanya waktu untuk mengangkut, bukan ya. Kan, dan yang membuat itu tidak dijelaskan apa sih Pak Edi? Kenapa menterinya tidak bisa menjelaskan dengan baik kepada masyarakat? Yaitu, karena tidak tahu juga jawabannya atau bagaimana? Nggak, kalau jawabannya pasti tahu lah, pasti tahu. Contohnya beginilah, loh kami saja tahu kok. Jadi apalagi, dan kami tahunya kan juga dari Kementerian Teknis. Kami kan juga nggak bisa tahu sendiri. Contohnya beginilah, jadi untuk minyak goreng curah, itu kan memang diumumkan oleh Pak Menteri, Pak Menko waktu itu tanggal 15 kan, 15 Maret. Dan dinyatakan akan berlaku mulai besok, artinya 16 Maret ya. Tetapi kan untuk itu supaya jalan, kan harus ada perjanjian antara produsen dengan BPDPKS.
Nah itu baru bisa ditandatangani itu 24 sama 25 Maret. Sementara pengumumannya udah duluan. Nah itu Tapi tidak hari bisa langsung Kamis dan hari terlaksana. Jumat. Nah mengapa demikian? Ya karena memang perlu didata, kemudian perlu dibuat komitmen berapa yang bisa disuplai oleh produsen tertentu, wilayahnya di mana dan sebagainya. Dan itu proses itu berjalan terus. Kami Dan tahu lagi-lagi persis. masyarakat tidak tahu Pak ada proses itu. Ya itu yang Bapak Presiden minta untuk dijelaskan gitu Oke. ya, bahwa ada perlu proses sehingga Oke. praktis kemudian baru awal April ini kemudian mulai jalan. Kita monitor kok. Baik. Kita monitor. Itu Saya ingin berjalan. tanya ya. sekarang kepada Bang Sarman, apakah dari kalangan pengusaha juga merasakan dampak negatif dari komunikasi publik yang katanya buruk dari para menteri kepada masyarakat? Apakah pengusaha juga merasakan? Ya, kami merasakan. Tapi memang begini kita lihat, bahwa kita harus akui, Bapak Presiden ini kan adalah seorang kepala negara yang paling sering turun ke grassroots. Paling sering turun ke lapangan. Artinya beliau mungkin merespon berbagai aspirasi masyarakat di bawah, bahwasanya kenapa ini naik, mungkin mereka tidak tahu. Nah, disitulah mungkin puncaknya pada rapat itu Pak Presiden menyampaikan bahwa para menteri-menteri ini harus terbuka gitu loh. Nah, sekarang kan ada 3 nih komunikasi publik. Ke DPR saya rasa lancar, ya kan? Ke publik ini yang harus. Kenapa misalnya tiba-tiba minyak goreng itu langka? Dijelaskan ke publik. Kenapa tiba-tiba harga Pertamax. BBM itu Pertamax itu naik? Komunikasi ke publik. Ke kami juga begitu. Ke pengusaha misalnya. Ketika pemerintah membuat satu kebijakan, tentu juga kami perlu komunikasi dari pemerintah. Jangan misalnya pemerintah membuat kebijakan itu hanya perspektif pemerintah, tapi objeknya pengusaha. Kan gitu ya. Nah ini kan perlu juga komunikasi. Contoh misalnya begini, masalah minyak goreng curah. Ya kan, mungkin kalau masyarakat, apalagi ke bawah, itu mungkin tingkat kesadaran mereka tidak lagi memakai minyak curah. Tapi di bawah ini banyak pengusaha kita yang memerlukan minyak curah. Di sana ada pedagang, katakanlah pedagang kerupuk. Baik. Kemudian ada gorengan yang keliling-keliling tiap hari. Di sana ada UMKM, ada warteg, ada restoran yang memang mereka setiap hari butuh minyak goreng curah. Nah ini kan perlu komunikasi. Sudah susah tidak terjelaskan juga Nah, kenapa jadi jadi menurut hemat begini. saya apa Oke. yang disampaikan oleh Pak Presiden itu, ya beliau kan orang Solo ya. Jadi kalau orang kami Sumatera menyatakan, kalau beliau menyatakan seperti itu sebenarnya udah marah besar itu. Seharusnya ya. Ya udah teguran keras itu. Jadi Oke. ke depan memang dibutuhkan suatu komunikasi, keterbukaan dari para Pak Menteri kita. Oke. Saya rasa kalau Pak Menteri menjelaskan sejelas-jelasnya kenapa ini harga minyak naik dengan adanya perang antara Rusia Ukraina, saya yakin masyarakat itu ngerti gitu loh. Baik. Pasti saya ngerti. Tapi harus dijelaskan oleh menterinya, Sekarang gini. oleh dirjannya secara terbuka. Masyarakat bisa menerima bahwa ini memang bukan hanya dirasakan oleh Indonesia, Baik. seluruh dunia. Seluruh dunia juga mengalami Iya. itu. Baik. Di ASEAN, Tadi kan, Sylvia, di ya. ASEAN kalau kita lihat harga minyak, Baik. kita ini hanyalah nomor 2 terendah di ASEAN. Malaysia dan kita nomor 2 terendah. Semua ASEAN semua tinggi sekali. Di Singapura sampai 30.000. Nah, Itu kan harus dijelaskan. sebetulnya ada yang positif juga. Kita sudah cukup baik untuk menjaganya, tapi itu tidak betul. terjelaskan yang di highlight kenaikan-kenaikannya. Bahwa Nah, ternyata kalau di Singapura itu 30.000, kita hanya 13.000. tadi kan Pak Edi jauh, mengatakan ini problemnya menteri yang tidak bisa berkomunikasi menjelaskan kepada publik. Tapi pertanyaan saya ke Prof Hamdi, apakah betul ini hanya problem antara menteri dengan publik yang tidak bisa mengkomunikasikan maksud dari pemerintah? Atau ada problem lebih? Presiden juga tidak bisa berkomunikasi dengan baik kepada menteri-menterinya sehingga persoalan ini berlarut-larut terjadi. Kalau kita ambil contoh misalnya kasus kelangkaan minyak goreng itu, saya kira itu kebijakan yang diambil terlalu cepat tanpa misalnya mengecek ya rasionalitas dari kebijakan itu. Misalnya contoh ya kita tahu harga CPO dunia itu sudah tinggi. Tentu di tingkat produsen harga tinggi itu ya itu kan pokok persoalannya kan CPO itu yang mahal sekarang. Memang dan itu dikejar seluruh dunia jadi mahal harganya. Artinya kalau diekspor itu pengusaha tentunya pengen ekspor, pengen untung yang banyak. Walaupun ada ketentuan bahwa ada obligasi DMO itu untuk disalurkan ke dalam negeri dulu supaya kebutuhan kita tercukupi. Tapi kalau harganya terlalu jomplang, itu nanti kan eksesnya banyak. Jadi pengusaha nahan.
gitu. Nah, yang punya barang kan dia, ya kan? Jadi memaksakan misalnya harga HET itu terlalu rendah, itu mungkin nggak rasional. Nah, itu pokok persoalannya, ya. Karena harga yang di bawah itu kan tergantung di atas ya. Kalau CPO-nya mahal, ya kan, produsernya mengirim lagi ke perusahaan minyak goreng, itu kan pasti harga turunnya juga mahal, harga minyak kemasan. Pertanyaan saya kalau ini sudah berlarut-larut, artinya apakah begini, ada komunikasi yang buruk juga antara presiden kepada bawahannya? Maksud saya kita harus punya mindset baru deh, dan itu tanamkan rakyat bahwa bagi rakyat itu mungkin lebih penting barang itu ada, walaupun harganya agak sedikit tinggi, ketimbang berangan-angan harganya harus rendah untuk semua, tapi barangnya tidak ada. Itu loh maksud saya. Jadi lebih baik kita jelaskan kepada masyarakat bahwa memang harga harus akan naik begitu. Nah, pihak-pihak nanti yang terkena dampak dari kenaikan itu yang disubsidi. Jadi nanti pengusaha kerupuk, pengusaha gorengan, warteg-warteg itu yang disubsidi, bukan orangnya, bukan harganya yang disubsidi. Jadi yang salah siapa nih Prof. Hamdi kalau menurut Anda? Kenapa? Yang salah siapa jadinya? Ya, itu kebijakan diambil mungkin karena panik, kebijakan diambil terburu-buru, ya, dan ternyata tidak jalan di lapangan, itu masalahnya kan. Nah, menurut saya ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Karena kalau misalnya daripada diambil kebijakan yang tidak tepat, tidak jalan, itu malah menimbulkan tidak trust di masyarakat nanti. Oke, sekarang kan sudah terlanjur tidak trust ya memang Bang Andre. Jadi memperbaikinya seperti apa? Percuma kalau kita dengar teguran-teguran demi teguran, tapi tidak ada aksi nyata di lapangan seperti apa. Jadi apa yang seharusnya dilakukan? Saya rasa pemerintah sudah memulai menata untuk melakukan aksi nyata. Apa yang dilakukan pemerintah? Pertama, kita bicara soal minyak goreng ya. Minyak goreng, saya tahu persis Presiden marah. Kalau yang lain ragu-raguan, saya bilang Presiden marah. Kenapa Presiden marah? Karena janjinya yang disampaikan Pak Edi itu dengan keputusan baru hasil ratas itu kan seharusnya masalah minyak goreng selesai. Tapi faktanya minyak goreng itu harganya memang ketemu di rakyat, tapi 25.000. Lalu curah yang dijanjikan 14.000 itu nggak ketemu sampai sekarang, ya, nggak ada barangnya. Nah, karena keputusannya yang tadi disampaikan Pak Edi tergesa-gesa, Permendak nomor 6 2022 tergesa-gesa dicabut, tapi pelaksanaannya di Permenperi nomor 11 itu butuh proses waktu. Makanya saya tadi sampaikan, Permendak nomor 6 tahun 2020 meskipun banyak komplain, faktanya dalam 28 hari pemerintah berhasil mengumpulkan minyak goreng itu 702 juta liter dan mendistribusikan 551 juta liter. Berbeda dengan Permenperi nomor 11 tahun 2022 yang baru versi ratas itu 12 hari baru 35 juta liter. Ya wajar rakyat mau cari minyak goreng curah di mana-mana, nggak ada. Itu satu. Nah, tapi aksi nyata pemerintah apa? Presiden menjawab aspirasi masyarakat dengan mengeluarkan BLT. Itu cara Presiden untuk memberikan subsidi langsung kepada rakyat yang membutuhkan. Setelah marah besar, Presiden yang take over dengan memberikan BLT. Ya, itu menunjukkan bahwa Presiden sudah tidak sabar lagi dan Presiden marah, ini minyak goreng harus selesai. Kontroversi minyak goreng harus selesai sesuai judul. Caranya apa? BLT. Itu satu. Nah, kedua soal BBM. Pertamax. Nah, memang kita tidak mendengar, mohon maaf ya Pak, kita tidak mendengar Menteri SDM bicara, ya, bahwa kenapa Pertamax harus naik. Ya, kami rapat dengan Pertamina. Pertamina sudah menyampaikan. Makanya waktu saya ditanya, pertama sempat ada kan Komisi 6 menyetujui harga 16.000. Lalu saya sebagai anggota Komisi 6 membantah. Lalu pas 1 April dinaikkan. Saya ditanya lagi komentar oleh media. Saya sampaikan bahwa harga 12.500 yang diputuskan oleh pemerintah dan Pertamina itu harga setelah mendengarkan aspirasi masyarakat yang menolak. Kenapa masyarakat menolak? Harganya 12.500 karena harga keekonomiannya sebenarnya 16.000. Nah, 12.500 itu diambil karena adanya resistensi dari masyarakat, protes masyarakat. Akhirnya pemerintah memutuskan 12.500 harga yang sampai saat ini Pertamina masih rugi, tapi Pertamina menanggung kerugiannya karena aspirasi masyarakat. Kan itu tidak disampaikan seperti ini ya saja itu ya. Tidak disampaikan oleh pemerintah. Seharusnya yaitu. Jadi wajar saja Presiden marah
Karena menteri teknis yang terkait juga tidak bicara sama sekali. Oke, kita harus waktu jeda dulu. Pertamax naik. Bang Andre, kita akan masih membahas aksi nyata ya. Kita ingin dengar juga jadi sekarang aksi nyata dari Badan Pangan Nasional seperti apa ini Pak Arief supaya tidak berlarut-larut. Mudah-mudahan setelah 4 bulan bisa ada solusi, jangan ada kenaikan-kenaikan lainnya. Aksi nyatanya apa? Apakah BLT minyak goreng 300.000 saja cukup? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Sekali lagi, jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi, dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Jangan ada lagi yang menyuarakan penundaan, perpanjangan. Sebelum ke situ ya, saya ke Pak Arief dulu. Jadi Badan Pangan Nasional ini kan sebetulnya kita berharap banyak terhadap Badan Pangan Nasional bisa menjadi solusi atas persoalan pangan selama ini. Tapi untuk minyak goreng dulu deh, yang sudah 4 bulan ini disinggung oleh Presiden. Apa yang bisa diberikan solusi oleh Badan Pangan Nasional? Sebenarnya di Perpres 66 2021 itu, minyak goreng itu tidak termasuk di Badan Pangan Nasional. Ini mesti clear dulu. Tetapi dalam pelaksanaannya bersama dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, kita dorong ini juga sama-sama. Jadi memang tadi sudah disampaikan bahwa setiap ada perubahan kebijakan memang perlu waktu, itu betul. Kemudian ada proses seperti peraturan Menteri Perindustrian nomor 8 bukan 11 tahun 2022 itu juga perlu waktu. Kemudian teman-teman di Kementerian Perindustrian sudah membuat satu sistem karena untuk mekanisme penggantian dari BPD PKS itu juga kan harus governance ya. Di situ disebutkan bahwa produsen itu harus masuk ke satu sistem namanya Simirah, kemudian setelah itu profil dari distributornya juga nanti juga ada di situ. Nah ini memang perlu proses. Ya. Jadi minyak goreng ini kalau kita lihat sudah diambil keputusan oleh Pak Presiden juga, yang BLT tadi itu 3 bulan dibayarkan semua di depan, itu juga salah satu cara untuk membantu, tadi Pak Andre sudah sampaikan. Tapi hari ini saya sebenarnya mau memberikan suatu solusi ya. Kalau di luar negeri harga komoditas itu tinggi, hari ini kesempatan kita sebenarnya untuk produksi di dalam negeri. Makanya kemarin perintahnya Pak Presiden itu sangat jelas, misal ya kedelai. Kapan kedelai ditanam? Ya kan? Kemudian Pak Mentan tadi dengan jajarannya juga menyampaikan dalam Rakortas juga menyampaikan sampai target misalnya 100.000, 200.000, 300.000 itu kapan gitu ya. Itu juga kesempatan. Karena dulu pada saat harga dari luar itu lebih murah, petani kita itu nggak bisa bekerja dengan baik. Karena angkanya kalah lah dengan kalau import atau dumping gitu ya. Nah hari ini sebenarnya kesempatan kita untuk berdaulat. Itu yang pertama. Yang kedua, Badan Pangan Nasional ini dibentuk salah satunya untuk itu. Jadi amanah undang-undang sebenarnya dari tahun 2012 Pak Andre, ini harusnya memang sudah terbentuk. Dan ini memang sudah dibentuk, kemudian kemarin per 21 Februari sudah dilantik sebagai Kepala Badan Pangan Nasional. Baik. Hari ini ya sebenarnya kita mau bicara solusi nih Mbak Sylvie. Jadi nanti saya minta tolong kepada seluruh stakeholder pangan yang ada termasuk teman-teman di Komisi 6, Komisi 4 ya. Kita ini perlu memiliki stok yang dikuasai. Ya. Hari ini stok yang dikuasai oleh saudara kita Bulog itu hanya produk yang namanya beras.
Saat ini ada stok sekitar 800-830 ribu ton. Instead of 1,3 juta yang harus disimpan pada saat musim panen rendeng hari ini gitu ya. Jadi sebenarnya 9 komoditas yang ada di Perpres 66 itu kita harus punya. Nah, kalau kita hitung, kita tidak perlu 100% memiliki stok. Ya, misalnya sudah diputuskan misalnya sekitar 5% untuk beras, berarti 5% dari 30, berarti 30 juta, berarti 1,5 juta ton. Itu cukup sebagai cadangan pangan kita. Tetapi masalahnya kan begini Pak Arief, solusi yang tadi Pak Arief katakan itu bisa terwujud apabila semua stakeholders yang bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional itu tidak punya lagi yang namanya ego sektoral. Caranya supaya ego sektoral itu bisa hilang, gimana sih Bang Andre? Ya, menurut saya yang disampaikan Pak Arief dengan Perpres 66 tahun 2021 itu tentu harus kita dukung. Nah, saya dari tadi mengusulkan Pak Arief ini nanti bermitra dengan kami di Komisi 6. Kenapa bermitra dengan Komisi 6? Karena disitulah Pak Arief akan bertemu dengan Menteri Perdagangan soal hilirisasi dan juga nanti soal tadi stok itu bisa memanfaatkan BUMN seperti Bulog maupun ID Food. Kan Pak Arief ini mantan dirut ID Food, beliau tahu persis. Jadi sehingga cocoknya nanti sehingga pas rapat di Komisi 6 itu ada Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, Kepala Badan Pangan, kita bisa dalam rapat kerja mengambil keputusan yang strategis dan langsung bisa dieksekusi. Ya, Badan Pangan minta ini, Menteri Perdagangan mengeluarkan izin impornya, lalu penugasan itu kepada Bulog dan ID Food. Jadi yang disampaikan Pak Arief itu bisa diselesaikan. Kami di Komisi 6 di DPR siap mendukung Badan Pangan Nasional. Kuncinya tidak ada ego sektoral ya, semuanya harus mau bersinergi dengan baik. Nah, sekarang saya ingin bahas soal tadi Presiden mengatakan berhenti menyuarakan aspirasi penundaan, perpanjangan. Pak Edi, apakah dengan sikap Presiden kemarin, pernyataan Presiden kemarin itu akan betul-betul selesai nih soal penundaan, perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu dan sebagainya? Apakah di internal sendiri sudah paham apa yang disampaikan Presiden? Tentu saja paham ya, saya yakin kan permintaan atau instruksi Presiden kan jelas ya, supaya kita fokus menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi, khususnya persoalan ekonomi. Dan seperti disampaikan oleh Bu Sri Mulyani juga, sekarang ancaman terbesar kita sudah bukan lagi pandemi tapi kenaikan harga ya. Presiden kan minta kita fokus ke situ, dan yang lain itu ya tidak diharapkan tidak mengganggu fokus ya. Jadi saya kira sih statement Presiden sangat jelas ya, dan semua mestinya sih memahami itu, dan kami sih yakin bahwa itu akan diikuti, yakin kami. Akan diikuti, dan seharusnya kalau tidak diikuti ada konsekuensinya. Nah, kita akan bahas konsekuensinya nanti. Saya ingin menyambung lagi dari Kadin Bang Sarman tadi sudah membahas bagaimana bahan dari Badan Pangan Nasional itu apa aksi-aksi yang akan dilakukan, dan itu butuh sekali dukungan dari berbagai stakeholders yang ada. Dari Kadin, bagaimana melihat upaya yang akan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional ini, dan apakah betul selama ini kendalanya adalah ego sektoral? Ya, kami memang udah lama menunggu ya terbentuknya Badan Pangan Nasional. Ini tahun 2012, 10 tahun kemudian baru dibentuk. Tentu kami dari Kadin memiliki suatu harapan besar terhadap keberadaan daripada Badan Pangan Nasional yang mampu menjembatani dan juga bagaimana agar ego sektoral ini tidak muncul lagi. Karena memang bagi pengusaha kadang-kadang banyak kebijakan-kebijakan di antara kementerian terkait ini yang kadang-kadang tumpang tindih, yang membingungkan kadang-kadang pengusaha. Ini contoh misalnya nih, katakanlah ketika memang ada satu komoditi yang memang tidak mampu disuplai oleh kebutuhan dalam negeri misalnya, dilakukan impor. Ya kan? Nah, Menteri Perdagangan sudah memberikan izin. Tentu Kementerian Pertanian kadang-kadang ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, di sini kan membuat suatu kebingungan bagi pengusaha yang mana yang mau diikutin. Di satu sisi memang kebutuhan di pasar itu membutuhkan. Nah, kita harapkan kami nanti Badan Pangan ini harus ada di tengah ini, menjembatani. Dan itu bukan hanya semuanya, itu satu. Yang kedua, kita memang sudah harus memiliki suatu database kebutuhan-kebutuhan kita. Berapa sih beras kita setiap tahun, berapa sih minyak goreng, berapa sih telur, berapa sih daging. Seharusnya dari dulu itu pasti ada. Dikomunikasikan kepada pengusaha,
lihat datanya, berapa kemampuan yang bisa disuplai dalam negeri. Ya. Kalau tidak bisa disuplai dalam negeri, satu-satunya jalan adalah import. Nah, import ini harus tepat waktu. Baik. Katakanlah misalnya kebutuhan kita menjelang Idul Fitri. Kalau sekarang ini dikasih izin import, datangnya udah selesai Idul Fitri. Baik. Gejolak harga pangan sudah mulai terjadi. Nah, jadi dalam hal ini memang kita sangat butuhkan nanti peran daripada Badan Pangan Nasional. Itu pertama. Yang ketiga adalah Oke. Singkat. masing-masing pemetaan provinsi. Kebetulan Sylvia, saya adalah Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia. Banyak kadang-kadang kabupaten surplus komoditi tertentu, tapi di kabupaten yang lain membutuhkan. Ya. Kadang-kadang yang membutuhkan ini, itu pikirannya langsung ke impor. Padahal di satu sisi kabupaten lebih mensuplai. Nah, ini mungkin di pemetaan juga oleh masing-masing Badan Pangan Nasional. Antar provinsi juga begitu. Supaya apa terjadi perdagangan antar daerah ini juga harus maksimal dilakukan. Sehingga mampu juga mensuplai antara yang berlebihan dan yang kekurangan. Makanya sekali lagi antar stakeholders itu harus berkomunikasi dan mau bersinergi. Betul, nah, betul. Di Jadi memang terakhir, ego sektoral ini harus dihilangkan dan kita punya harapan besar sama Pak Arief untuk bagaimana menuntaskan ini gitu. Oke, selain menghilangkan ego sektoral, kemudian memperbaiki komunikasi kepada publik, saya ingin bertanya karena ini juga yang menjadi pertanyaan publik. Apakah para pembantunya yang dinilai tidak mampu berkomunikasi kepada masyarakat dan juga tidak mampu menuntaskan berbagai persoalan harus dievaluasi alias di reshuffle? Kita akan bahas pemirsa saat lagi. Baik pemirsa, kita sudah di segmen terakhir kontroversi. Bang Andre, untuk mengakhiri polemik ini, harga bahan pangan makin naik, kemudian BBM makin naik, komunikasi publiknya juga buruk. Apakah perlu para pembantu presiden sebagian dievaluasi alias di reshuffle? Ya, kalau soal evaluasi dan reshuffle itu haknya presiden, hak prerogatif presiden. Kami tentu tidak bisa mencampuri. Tapi yang jelas, apapun yang akan dilakukan oleh presiden, mau mempertahankan atau reshuffle, yang diinginkan rakyat itu adalah minyak goreng bisa ditemukan, harga kebutuhan bahan pokok bisa stabil. Itu yang paling penting. Nah, dan kami tentu di DPR akan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah agar ini bisa selesai. Kasihan rakyat, Mbak. Jadi sekali lagi kalau soal reshuffle saya tidak ingin mengomentari karena sekali lagi itu hak sepenuhnya Pak Jokowi. Oke, Prof. Hamdi, mungkin teguran-teguran saja, marah-marah saja mungkin tidak cukup lagi. Apakah memang harus di reshuffle saja? Ya, saya juga sama dengan Bang Andre jawabannya. Kalau reshuffle itu kan hak prerogatif sepenuhnya presiden. Tapi bahwa misalnya publik boleh menyampaikan konsen kan harus. Bahwa dan tentu pembantu-pembantu presiden harus menurut saya lebih sigap melihat apa yang terjadi di lapangan. Ambillah keputusan policy yang betul-betul bisa dilaksanakan gitu loh. Kalau nggak malah blunder, jadi memaksakan sesuatu yang nggak policy yang nggak mungkin jangan gitu loh. Dan beri penjelasan ke publik yang jelas, tegas dalam bahasa-bahasa yang simpel. Tadi Pak Presiden sudah mengatakan kapan, mengapa, di mana, bagaimana kan gitu aja rumusnya. Kenapa harga naik, di mana, kapan, bahasa-bahasa seperti itu jelas yang konkret-konkret saja begitu. Dan itu ke depan kan kita dunia ini masih ketidakpastian ini masih makin panjang ini. Kita tidak tahu kapan berakhirnya ini perang ini. Jadi selain ancaman pandemi memang sekarang adalah seperti kata Bu Sri Mulyani, ancaman kenaikan harga-harga komoditas. Itu dan akan itu ada terus. Ternyata mempengaruhi kinerja pemerintahan Presiden Jokowi di periode kedua ini di mata publik. Bahkan penilaian kinerjanya jadi menurun. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, Pak Edi? Setelah Presiden marah kepada para pembantunya, aksi nyatanya apa? Ya kalau arahan Bapak Presiden kan sudah jelas ya. Kalau untuk pemerintah ya. Yang pertama untuk kita semua, bahwa kita menghadapi situasi yang berbeda dengan sebelumnya. Itu satu. Yang kedua dari sisi pemerintah sendiri, Bapak Presiden kan mengharapkan supaya, memerintahkan supaya kebijakan-kebijakan itu diambil dengan baik dan tepat. Nah kemudian yang berikutnya seperti yang tadi kami sudah sampaikan, dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat supaya kemudian membuat masyarakat lebih bisa mengerti mengapa suatu kebijakan diambil oleh pemerintah. Jadi kalau itu dijalankan, saya kira
paling tidak dampak dari berbagai kenaikan harga itu bisa diminimalkan ya. Kita nggak bisa bilang bahwa dampaknya tidak ada ya, tapi paling tidak itu bisa diminimalkan sehingga kita juga pemulihan ekonomi juga bisa terus berjalan, stabilitas ekonomi, stabilitas sosial, politik dan sebagainya juga akan menjadi lebih terjaga saya kira. Baik, oke. Kita masih punya kurang lebih 3 minggu sebelum nanti Lebaran. Pak Arief, apa yang bisa dilakukan Badan Pangan Nasional bersama dengan stakeholders dalam waktu dekat setidaknya untuk meredam kenaikan harga bahan-bahan pangan? Jadi dalam beberapa minggu terakhir kita sudah persiapkan neraca komoditas, neraca pangan. Di situ kita tahu persis kebutuhan kita sampai dengan bulan Mei itu berapa. Dan stok ini berdatangan. Kalau kita lihat Bulog sudah masuk sekitar 19.700 ton daging kerbau. Kemudian di bulan berikutnya akan ada 15.000. Bulan berikutnya lagi nanti bulan Mei juga berdikari, BUMN juga akan masuk juga. Kemudian mobilisasi sapi-sapi lokal. Nah, jadi bicara ketersediaan hari ini adalah mutlak. Ada ketersediaan dan stabilisasi pangan. Ini salah satu deputi yang akan ada di Badan Pangan Nasional. Sekarang sedang proses lelang jabatan. Jadi nanti akan ada 3 deputi sekelas eselon 1 di sana dan kita akan pastikan itu. Eksekutornya seharusnya nanti saudara kita Bulog. Satu lagi dibantu atas izin Menteri BUMN, ID Food beserta anak-anak perusahaannya. BUMN klaster pangan. Nah, ini perlu dukungan dari seluruh pihak. Tadi disampaikan oleh Bang Sarman, neracanya sudah ada, kemudian kerjasama antar daerah. Yang satu lagi pengadaan. Ya. Pengadaan dari luar negeri itu adalah alternatif terakhir pada saat pengadaan dari dalam negeri itu sudah selesai. Kan kita bisa punya projection dengan teman-teman di Kementan. Jadi import itu bukan haram, tetapi import ini direncanakan sedemikian rupa, kemudian untuk berapa lama dan intinya itu yang apapun perlu yang dukungan. ingin dilakukan, Pak Arief, apakah ada jaminan stok pangan akan aman setidaknya sampai Lebaran nanti? Iya, alhamdulillah saya ini backgroundnya retailers ya. Itu mengelola 30.000 SKU itu nggak ada masalah. Hari ini kita tinggal bagi, mana yang save life-nya panjang, mana yang save life-nya pendek. Kemudian kalau fresh jadi itu bisa dijamin? Oh sangat bisa. Sehingga kita perlu dukungan dari Pak Andre nanti dari Komisi 6, Komisi 4 juga, kemudian dari Stok bisa Kadin. dijamin harganya? Iya, jadi otomatis kalau ketersediaan barangnya ada, kita juga bisa hedging, kita juga punya stok level untuk 2-3 bulan ke depan. Saya rasa nggak akan terjadi hal seperti hari ini. Kita akan lihat ya bagaimana realisasinya. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional dan juga janji-janji pemerintah lainnya benar-benar bisa tereksekusi dan yang paling penting adalah komunikasi publiknya juga bisa diperbaiki. Sayang sekali waktu kita sudah habis pemirsa. Demikianlah kontroversi malam hari ini. Saya Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan petugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda dan terima kasih telah menyaksikan kontroversi. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih Bapak-Bapak. Metro TV